Halo semuanya, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Didi Spoiler. Kali ini kita akan bahas sebuah film tentang seorang detektif yang dituduh melakukan pembunuhan istrinya sendiri. Dalam waktu 90 menit, ia harus bisa membuktikan ketidakbersalahannya di hadapan hakim AI yang super canggih. Film ini berjudul Mercy 2026. Seseru apa ceritanya? Yuk langsung saja siapkan posisi rebahanmu yang paling nyaman, siapkan cemilan terbaikmu, dan selamat menonton. Di masa depan, persidangan tidak lagi dipimpin oleh hakim manusia. Peran itu telah digantikan oleh teknologi AI, kecerdasan buatan yang tidak memiliki rasa kasihan, tidak terpengaruh emosi, dan tentu saja tidak bisa disuap. AI ini menentukan apakah seorang bersalah atau tidak, berdasarkan data, bukti konkret, dan analisis yang tak terbantahkan. Suspects are presumed guilty. Awalnya ini adalah sebuah terobosan besar, lahir dari peningkatan angka kejahatan yang semakin tak terkendali. Hakim manusia sering membuat kesalahan, keputusan yang keliru, bahkan terkadang dipengaruhi kepentingan tertentu. Akibatnya, para pelaku bisa bebas dan kembali mengulang kejahatan mereka. Karena itulah, sejak tahun 2021, pemerintah mulai menerapkan sistem persidangan digital. We need the Mercy Court. Program ini diberi nama Mercy, yang berarti belas kasih. Ironisnya, justru sistem tanpa rasa inilah yang dipercaya mampu menghadirkan keadilan sejati. As judge, jury, and executioner. Kisah ini berfokus pada seorang detektif kepolisian bernama Chris yang kini menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap istrinya sendiri bernama Nicole. You have been assigned case number 19. Nicole ditemukan tewas akibat ditikam pisau dapur di rumah mereka, dan seluruh bukti yang ada mengarah kepada Chris sebagai pelakunya. Hakim tersebut adalah program AI yang divisualiskan sebagai sosok perempuan. This is the Mercy Capital Court. I'm Judge Maddox. I will preside over your trial today. Karena Chris bersikeras tidak percaya, hakim AI itu kemudian menampilkan rekaman video dari salah satu petugas yang kebetulan pertama kali tiba di tempat kejadian perkara. Chris masih tidak percaya bahwa Nicole, istrinya, telah meninggal, apalagi jika harus menerima bahwa ia sendiri yang membunuhnya. Menanggapi hal itu, hakim AI kemudian menampilkan berbagai berita terkini tentang kematian Lang sebagai polisi pertama yang menyerahkan pelaku kejahatan ke sistem persidangan digital tersebut. First suspect for trial here, and I will continue to send more. Kembali ke kasus kematian Nicole, Chris tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Ia tidak mungkin tega membunuh istrinya sendiri. Guilty. I can't be. I wouldn't hurt her. Namun karena pengakuannya tidak sesuai dengan fakta yang ada, hakim kemudian menunjukkan tingkat persentase kesalahannya yang mencapai 97,5%. 97.5%. Artinya, Chris harus memiliki bukti yang sangat kuat untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Untuk membantu proses pembelaannya, Chris diperbolehkan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki hakim untuk mengakses berbagai data dan informasi. Namun ia hanya memiliki waktu sekitar 90 menit sebelum hukuman mati dijatuhkan. Berbeda dari eksekusi mati pada umumnya, para terdakwa yang dinyatakan bersalah akan diakhiri hidupnya di kursi itu. Ditembak oleh gelombang suara berfrekuensi tinggi, sebuah teknologi mematikan yang dikenal sebagai pulsa sonik. No control over it, but it will not deliver the fatal sonic pulse. Persidangan berlanjut ke penyajian bukti. Sebuah rekaman video diputar, terlihat Chris sempat pergi bekerja, namun tiba-tiba kembali pulang. Nicole menolak membuka pintu. Tanpa ragu, Chris merusak kamera di pintu depan dan memaksa masuk ke dalam rumah. 20 menit kemudian, Chris keluar dari rumah. Tak lama berselang, Brit, putri mereka, pulang dan menemukan Nicole sudah bersimbah darah. Hakim kemudian memberitahu Chris bahwa Nicole, istrinya, mengalami luka tusukan yang mengenai tulang belakang dan hati. In addition to piercing her liver No. and severing her mesenteric. No. Dari posisi luka tersebut, pelaku diperkirakan menggunakan tangan kiri saat menikam, dan hal itu sesuai dengan Chris yang merupakan seorang kidal. Masih tak mengaku, Chris kembali diperlihatkan bukti lain berupa rekaman video di sebuah bar. Dan sejumlah polisi datang untuk melakukan penangkapan, tetapi jika Chris memang bukan pelakunya, tidak mungkin Chris sampai menyerang polisi dan melakukan perlawanan. Namun, Chris mengaku tidak mengingat kejadian itu dengan alasan ia sudah dalam kondisi mabuk berat. Chris kemudian menjelaskan kondisi kehidupan rumah tangga bersama sang istri. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka baik-baik saja dan tidak mungkin dirinya tega membunuh Nicole. Untuk meyakinkan hakim, Chris pun meminta hak untuk menelpon seorang yang sangat mengenal dekat kehidupan mereka berdua.
Ia bernama Rob hubungi ponsel Britt, sehingga Chris dapat berbicara langsung dengan menunjukkan rasa takut dan langsung melarikan diri. Masih dengan bantuan hakim yang melakukan pemindaian, Patrick terlihat melarikan diri ke atas gedung. Jack dan rekannya pun segera melakukan pengejaran hingga akhirnya... Setelah sempat terjadi ketegangan, Patrick akhirnya mengaku bahwa ia memang mengenal Nicole. Mereka berdua rutin bertemu seminggu sekali di sebuah kamar hotel. Dari pengakuan itu, terungkap bahwa selama ini Nicole diam-diam telah berselingkuh dengan Patrick. Dari keterangan yang disampaikan Patrick, Chris pun mulai menyadari bahwa Patrick bukanlah pelakunya. Nicole hanya menjadikannya sebagai pelampiasan, karena selama Chris kecanduan alkohol, ia jarang memenuhi kebutuhan batin istrinya. Di situ Patrick juga menjelaskan kondisi mental Nicole yang merasa kurang mendapatkan perhatian dari suaminya. Setiap kali mereka bertemu, Nicole sering mencurahkan isi hatinya tentang rumah tangganya, putrinya, hingga berbagai masalah yang ia hadapi di tempat kerja. Setelah memastikan bahwa Patrick bukan pelakunya, Chris pun beralih memeriksa nomor kontak lain di ponsel Nicole. Ia memisahkan antara teman dan rekan kerja Nicole. Karena berdasarkan pengalamannya sebagai detektif, pelaku pembunuhan biasanya adalah orang yang sudah dikenal dekat oleh korban. Tak lama kemudian, Chris teringat ucapan terakhir Patrick tentang Nicole yang sedang memiliki masalah di tempat kerjanya. Ia pun kembali menghubungi Patrick untuk mencari tahu karena orang yang harus ia awasi adalah rekan kerjanya sendiri. So that's when I asked Nicole to check it out. Penasaran dengan siapa karyawan yang dimaksud, Chris teringat bahwa 2 hari sebelum kejadian, Nicole sempat mengadakan acara barbecue di rumah dengan mengundang hampir semua rekan kerjanya. We had the barbecue. Kebetulan Britt sempat merekam acara tersebut. Tanpa ragu, Chris langsung membuka file video itu di dalam ponsel milik putrinya. Dari sekian banyak rekan kerja Nicole yang hadir di acara tersebut, Chris kesulitan menebak siapa di antara mereka yang diduga mencuri di tempat kerja. Namun, Chris yakin bahwa pelaku yang telah membunuh istrinya adalah salah satu rekan kerja Nicole sendiri. Seseorang yang mungkin merasa sakit hati karena telah dimata-matai. Karena acara barbecue digelar 2 hari sebelum kematian Nicole, Chris yakin bahwa pelaku pasti hadir di sana untuk mengamati rumah dan mencari jalur masuk yang aman. So who drove? The barbecue was Sunday 2 p.m. Saat itulah Chris tiba-tiba teringat pada postingan putrinya yang mengaku sempat diperjelas terungkap bahwa pelaku sebenarnya tidak pernah meninggalkan rumah sejak acara barbecue. Came for the party, ride shared to get there. Everyone thought he got a lift home with some. Ia bersembunyi di ruang bawah tanah selama 2 hari, lalu mulai beraksi dengan tujuan membuat seolah-olah Chris lah yang membunuh istrinya tersebut. Mulai mengumpulkan rekaman CCTV yang ada di sekitar rumahnya untuk melihat siapa saja yang datang namun tidak terlihat keluar kembali. Function is available to you. Namun karena keterbatasan jumlah dan sudut kamera yang tersedia, Chris masih belum dapat memastikan siapa pelakunya. Tak bisa hanya mengandalkan kamera pengawas, Chris pun beralih ke petunjuk lain, yakni terkait barang yang dicuri oleh pelaku. Ia mulai menelusuri sebuah pesan yang masuk ke akun email milik istrinya, berharap menemukan sesuatu yang mencurigakan. There's an email from the 6th. Untuk membuat bahan peledak berkualitas tinggi. I think urea is a component of several. Entah untuk tujuan apa pelaku mencurinya, namun Chris semakin yakin bahwa pelaku menyimpan rasa kesal terhadap Nicole karena telah mengganggu aksinya. No, it's not cool. It's not that cool. Bob is on. Setelah menelusuri laporan keuangan perusahaan, Chris menemukan satu nama yang mencurigakan. Ada aktivitas tidak wajar yang berkaitan dengannya. Tanpa berpikir panjang, Chris langsung menghubungi atasan Nicole untuk memastikan kecurigaannya. Dan benar saja, karyawan yang selama ini diduga sering mencuri di tempat kerja adalah Robert. Sosok yang bukan orang asing, melainkan sahabat dekat Chris dan Nicole sendiri. Yeah, I'll just go find him. I was just walking by. Dengan kata lain, dugaan sementara mengarah pada Robert sebagai pelaku pembunuhan Nicole. Motifnya diduga karena rasa sakit hati terkait masalah di tempat kerja. Robert sengaja menghadiri acara barbecue di rumah Chris dan Nicole. Lalu diam-diam bersembunyi di ruang bawah tanah selama 2 hari, menunggu waktu yang tepat. Ketika Chris dan Nicole terlibat pertengkaran, Robert keluar dari persembunyiannya dan menyerang Nicole dari belakang. Aksinya dilakukan dengan tujuan untuk menjebak Chris, sehingga seolah-olah Chris lah yang menghabisi nyawa istrinya sendiri. Melihat hal ini, hakim masih belum bisa menyatakan Chris tidak bersalah, meskipun teori Chris terdengar masuk akal. Tetap diperlukan bukti konkret untuk mendukungnya. Di titik inilah, Chris teringat bahwa tetangga di belakang rumahnya memiliki kamera CCTV yang mungkin merekam sesuatu yang mencurigakan. At 10:08 a.m.
Setelah menyesuaikan waktu dengan saat kematian Nicole, terlihat bahwa pelaku memang kabur melalui jalan belakang yang ditandai dengan semak-semak yang bergerak. Masih untuk membuktikan hal itu, hakim pun mulai melakukan pelacakan ke mana saja tetangga tersebut pergi setelah kejadian. Sesuai dugaan, orang yang keluar dari dalam bagasi mobil tersebut ternyata adalah Robert, sahabat dekat Chris sekaligus rekan kerja Nicole. Menyadari hal itu, Chris kembali menghubungi Jack untuk meminta bantuan, yaitu membawa pasukan polisi menuju alamat rumah Robert. Setibanya polisi di lokasi, mereka tidak menemukan Robert. Namun, perhatian Chris tertuju pada sebuah foto Robert saat masih kecil. Dalam foto itu, Robert kecil tampak berdiri bersama seseorang di sampingnya. Look at his arm. There's someone else in that picture with him. Can you... Meski sebagian gambar telah sengaja dirobek, karena penasaran, Chris pun meminta hakim untuk melengkapi gambar tersebut. Meskipun membutuhkan waktu untuk awalnya Chris tidak percaya Robert mampu merakit bom. Namun hakim kemudian menampilkan profil Robert yang menunjukkan bahwa ia memiliki gelar magister di bidang teknologi elektro. Nelson achieved a master's degree in electrical engineering. Chris pun terdiam, terlihat ketika polisi menemukan buku-buku tutorial dan berbagai bukti lainnya yang semakin memperkuat dugaan tersebut. Saat Chris masih bertanya-tanya untuk apa Robert membuat bom, hakim akhirnya menyelesaikan proses rekonstruksi foto yang sebelumnya sobek. David Webb was taken into care. Terungkap bahwa anak kecil yang berdiri di samping Robert adalah adik kandungnya sendiri, dan nama anak itu adalah David. Sungguh tidak terduga David Webb adalah pelaku kejahatan yang menjadi peserta pertama dalam uji coba persidangan digital ini. Bahkan, Chris sendirilah yang berhasil menangkap David Webb dalam kasus sebelumnya. But they were parted when Robert... Dengan fakta Robert di rumahnya, Chris seketika teringat pada putrinya yang mungkin juga berada dalam bahaya. Kecurigaannya terbukti benar saat ia memeriksa kamera depan rumah kakek dan neneknya. Robert terlihat menculik putrinya dan... Bisa ada yang sama di rumah Robert. Jack dan pasukan polisi menemukan sebuah pengatur waktu yang sedang berdetak. Saat waktu pada timer itu habis, tiba-tiba... Ternyata Robert telah merencanakan semuanya sejak lama. Saat itu ia sedang mengendari sebuah truk yang telah dipasangi bom dengan tujuan meledakkan gedung pengadilan. Dengan seluruh bukti dan fakta yang terungkap, persentase kesalahan Chris turun menjadi 0%, yang berarti ia resmi bebas dari segala tuduhan. I will stop the trial. Namun, saat hakim hendak menghentikan persidangan, Chris memintanya agar proses tersebut tidak segera. Stay in that chair. You're going to be executed. Chris ingin tetap berada di kursi persidangan untuk menyelamatkan putrinya yang masih bersama Robert. We've got this one chance to make up for it. Hakim kemudian mengingatkan Chris tentang resikonya. Jika ia memilih berada di kursi persidangan, waktu akan terus berjalan. Sisa waktu hanya sekitar 9 menit. Okay. Jika waktu itu habis, Chris akan dieksekusi secara otomatis. Namun demi menyelamatkan putrinya dan mencegah Robert meledakkan seluruh kota, Chris akhirnya mengambil resiko itu. Ia segera meminta Jack untuk mengarahkan seluruh pasukan polisi guna menghentikan truk Robert sebelum mencapai pusat kota. Yell to all units. I need you code 100 on the... Please evacuate immediately. Polisi dan tim taktis gagal menghentikan laju truk yang dikendarai oleh Robert. Menyadari ancaman besar terhadap ribuan nyawa di pusat kota, mereka pun mengambil keputusan paling berat, menghentikan truk itu dengan cara meledakkannya. The ordinance. Take him out. Chris segera memohon agar rencana itu dibatalkan. Dengan suara putus asa, ia menjelaskan bahwa putrinya masih berada di dalam truk tersebut. Namun situasi sudah berada di titik tanpa pilihan. Demi mencegah bencana yang lebih besar, tim taktis tetap bersiap untuk menjalankan keputusan itu. Dengan menggunakan mobil remote control yang dilengkapi bahan peledak, tim taktis merencanakan untuk menghentikan truk tersebut di tengah jembatan. Namun situasi menjadi semakin rumit. Mobil remote control itu akhirnya tidak jadi meledak berkat bantuan sang hakim yang berhasil menonaktifkan pemicunya. Meski hanya sebuah kecerdasan buatan tanpa hati nurani, hakim AI tersebut tampaknya masih memiliki simpati terhadap Chris yang berjuang mati-matian agar tidak kehilangan putri kesayangannya. Dengan akses penuh yang dimilikinya terhadap sistem, sang hakim berhasil mematikan pemicu bom dari jarak jauh, menghentikan ledakan yang nyaris saja terjadi. Tinggal beberapa detik lagi sebelum Robert tiba di gedung pengadilan, dalam kondisi yang semakin genting, Chris meminta Jack-nya dan tidak melakukan kehancuran yang lebih besar. You're not gonna talk me down, Chris. Namun bukannya luluh, Robert justru meluapkan amarahnya. Ia menyalahkan Chris atas semua yang terjadi. Menurutnya David, adiknya yang sangat ia sayangi, tidak bersalah. Tetapi Chris tetap membawanya ke persidangan digital yang akhirnya menghancurkan hidupnya. If he wasn't,
You're killing people in his name. Apapun yang dikatakan Chris kini tidak lagi berarti. Bagi Robert, semuanya sudah terlambat. Yang tersisa hanyalah satu hal, balas dendam. Ia bertekad menghancurkan gedung pengadilan, serta semua yang ada di dalamnya. End the trial. I have to get out there. Tepat saat Robert tiba di gedung pengadilan, situasi berubah semakin mencekam. Ia berhasil menyandera putri Chris dan membawanya bersamanya. And I still have internal network access. Di hitungan detik. Sementara itu, sang hakim AI sempat mengalami gangguan akibat kejadian sebelumnya. Setelah sang hakim melepaskan Chris dari kursi kematian, ia tidak membuang waktu sedikit pun. Chris langsung berlari menuju lobi gedung pengadilan untuk menyelamatkan putrinya. Please evacuate immediately. Di sana situasi sudah sangat genting. Robert mengancam akan menembak putri Chris jika ia tidak segera menunjukkan diri. Tak punya pilihan lain, Chris pun terpaksa keluar dari persembunyiannya. Dengan langkah penuh tekad, ia menampakkan dirinya, siap menghadapi apapun demi menyelamatkan putri kesayangannya. Here, you, the judge, this place and everything it's. Disinilah Robert akhirnya meluapkan semua isi hatinya. Ia mengungkapkan bahwa rencana yang telah ia susun selama 2 tahun ini adalah menerima hukuman mati. Tepat saat Robert hendak menekan pemicu bom, tiba-tiba sang hakim muncul di layar monitor. I'm Judge Maddox. You claim your brother was innocent? Dengan salah dijatuhi hukuman mati. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian? Seru bukan? Saya Mr. Dede, sampai jumpa di video selanjutnya.